Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 2110417316, kelas M1 mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampu adalah Ricola Dewi RSEMM. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, faktor-faktor pendapatan nasional, dan yang terakhir, komponen pendapatan nasional. Nah, untuk pengertian pendapatan nasionalnya itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayar kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Nah, karena ini jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara, maka semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, pendapatan nasionalnya pun semakin tinggi. Lanjut, untuk manfaat perhitungan pendapatan nasionalnya itu, yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, dan sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang terakhir adalah sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Nah, untuk faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasionalnya itu ada 3. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia, di mana tenaga kerja yang unggul memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya yang menerima upah yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu keadaan sumber daya alam, di mana semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Yang ketiga itu adalah ketersediaan modal, di mana suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Nah, untuk komponen pendapatan nasionalnya itu ada 6. Yang pertama ada yang namanya GDP. GDP itu adalah Gross Domestic Product, atau adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga dari suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Yang kedua ada yang namanya GNP. GNP merupakan Gross National Product, adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang digunakan oleh warga negara dalam 1 tahun. Nah, perhitungan GNP ini adalah GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Ada juga pendapatan faktor neto dari luar negeri sama dengan pendapatan WNA di dalam negeri, pendapatan WNI di dalam negeri. Yang ketiga ini ada namanya NNP. NNP atau Net National Product adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal.
Nah, untuk rumusnya sendiri adalah NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, ada namanya NNI. NNI atau Net National Income adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Untuk rumusnya sendiri adalah NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, ada yang namanya PI. PI atau Personal Income adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Untuk rumusnya sendiri adalah PI sama dengan NNI dikurang ini adalah dana nasional ditambah pajak perusahaan ditambah laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah transfer payment. Nah, yang terakhir ada namanya DI atau disposable income adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap dibelanjakan. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah DI sama dengan PI dikurang pajak tidak langsung. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, diketahui GDP-nya ada 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140. Nah, yang ditanya yaitu hitunglah besarnya Net National Income atau NNI. Rumus NNI adalah sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, NNP-nya di sini tidak ada, sedangkan pajak tidak langsungnya adalah 240. Jadi, karena NNP-nya tidak ada, maka kita akan mencari NNP-nya terlebih dahulu. Rumus NNP-nya adalah NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. GNP-nya di sini tidak ada. Dikurang penyusutan. Penyusutannya di sini 120. Nah, karena GNP-nya tidak ada, maka kita juga harus mencari GNP-nya terlebih dahulu dengan rumus GNP sama dengan GDP dikurang faktor neto dari luar negeri. GDP-nya di sini ada 1.600 dikurang faktor neto dari luar negeri. Faktor neto dari luar negeri ini adalah gabungan antara pendapatan masyarakat di Indonesia di luar negeri dan pendapatan warga negara asing di Indonesia. Nah, penyelesaiannya itu adalah rumusnya GNP sama dengan GDP dikurang faktor neto luar negeri. GDP-nya tadi yaitu 1.600, faktor neto di luar negeri. Di luar negeri tadi itu gabungan antara pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri dan pendapatan warga negara asing di Indonesia yaitu 140 dikurang 80. Hasilnya 60, berarti 1.600 dikurang 60 hasilnya adalah 1.540. Nah, untuk NNP-nya dengan rumus GNP dikurang penyusutan. GNP-nya adalah 1.540 itu tadi dikurang penyusutannya. Penyusutannya itu 120. Jadi hasilnya 1.420. Nah, yang terakhir adalah NNI. NNI-nya itu dengan pajak NNP dikurang pajak tidak langsung, yaitu NNP 1.420 dikurang pajak tidak langsung dengan nilai 9.330. Nah, itulah contoh soalnya. Sendiri saya mencari referensi di Google. Catatan saya menambahkan materi ini dengan kata-kata saya sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih.